3 panci air. Kita mudah kehilangan harapan ketika segala sesuatu tampak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang, apapun yang kita lakukan tidak memberi hasil seperti yang diharapkan. Perumpamaan berikut menyajikan cara lain untuk melihat hidup kita. Seorang perempuan muda mendatangi ibunya, menceritakan tentang hidupnya dan betapa kerasnya kehidupan yang ia hadapi. Ia tidak tahu cara mengatasinya dan ia hampir menyerah. Ia sudah lelah berjuang. Tampaknya setiap kali sebuah masalah teratasi, masalah baru pun muncul. Sang ibu membawanya ke dapur. Ibunya mengisi 3 panci dengan air dan meletakkan masing-masing panci di atas tungku api. Tak lama kemudian, air dalam keadaan panci itu mendidih. Ia memasukkan wortel ke dalam panci pertama, telur ke dalam panci kedua, dan kopi bubuk ke dalam panci terakhir. Ia membiarkannya mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekitar 20 menit, ia mematikan apinya. Ia mengeluarkan wortel pada panci pertama dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Lalu ia menuangkan kopi ke dalam mangkuk tadi. Kemudian ia menengok ke arah putrinya dan bertanya, "Katakan, apa yang kamu lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawabnya. Ibunya menarik untuk mendekat dan menyuruhnya untuk menyentuh wortelnya. Sang putri pun melakukannya dan merasakan lunaknya wortel. Lalu sang ibu memintanya untuk mengambil sebutir telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulit telur, ia mengamati bahwa telur yang telah direbus itu berubah keras, padat. Akhirnya sang ibu meminta putrinya untuk menyeruput kopinya. Sang putri tersenyum saat mencicipi aroma kopi. Ia lalu bertanya, "Apa artinya, Bu?" Sang ibu pun menjelaskan bahwa ketiga objek tersebut menghadapi kesulitan yang sama, air mendidih. Masing-masing objek memberi reaksi berbeda. Wortel mula-mula kuat, keras, dan gigih. Akan tetapi, setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, wortel menjadi lunak dan lemah. Telur mula-mula rapuh, kulit luarnya yang tipis melindungi isinya yang cair, tapi setelah berada dalam air mendidih, isi telur pun mengeras menjadi padat. Lain lagi dengan kopi bubuk yang terbilang unik. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kopi mengubah warna airnya. "Kamu yang mana?" tanya ibu pada putrinya. "Ketika kesulitan menghadangmu, apa responmu? Apakah kamu wortel, telur, atau biji kopi? Pikirkanlah, saya yang mana? Apakah saya wortel yang tampak kuat, tapi setelah mengalami rasa sakit dan kesulitan, ternyata layu dan menjadi lunak serta kehilangan tenaga? Apakah saya telur yang mula-mula lunak, tapi berubah setelah dipanasi? Apakah saya awalnya memiliki jiwa yang luwes, tapi setelah orang yang saya cintai meninggal, atau berakhirnya sebuah hubungan dan merosotnya kondisi keuangan saya menjadi seorang yang keras dan kaku? Apakah kulit saya tampak sama tapi di dalam terasa getir dan keras dengan jiwa yang kaku serta hati yang mengeras? Atau apakah saya seperti biji kopi? Biji kopi justru mengubah air panas, keadaan yang menyebabkan rasa sakit. Ketika air menjadi panas, biji kopi mengeluarkan aroma dan rasa khasnya. Bila kita seperti biji kopi, saat keadaan memburuk, kita menjadi lebih baik dan mengubah situasi di sekeliling kita. Ketika kita mengalami masa tersuram dan cobaan terbesar sekalipun, apakah kita mengangkat diri kita ke level lebih tinggi? Bagaimana cara Anda menangani kesulitan? Apakah kita wortel, telur, atau biji kopi?
Orang-orang yang paling bahagia belum tentu memiliki segala hal terbaik. Mereka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka miliki. Masa depan paling cerah selalu didasarkan pada masa lalu yang terlupakan. Kita tidak bisa melangkah maju dalam hidup sebelum kita melupakan kegagalan dan kepedihan di masa dahulu. Jalankan hidup sesuai pepatah tua. Ketika kita lahir, kita menangis dan semua orang di sekeliling kita tersenyum. Kita harus menjalankan hidup kita sedemikian, sehingga pada akhir hidup, kitalah yang tersenyum sementara semua orang di sekeliling kita menangis. Berikut kutipan Dale Carnegie. Seandainya saja orang-orang yang mencemaskan utang mereka memikirkan kekayaan yang mereka miliki, mereka akan berhenti merasa cemas.